Mendengar lirik tembang salah satu lagu dari album grup band slang berjudul Balikin yang baru saja kita simak sangatlah kontras dengan penampilan para personilnya saat itu. Tahun 1993 sampai tahun 2000, grup band yang sudah mengalami beberapa kali bongkar pasang personil itu memang sangat identik dengan narkoba. Selain Rido dan Abdi, penampilan Kakak, Bim Bim dan Ivan tampak kacau balau. Tubuh mereka kurus kering, rambut gondrong. Ketemu sama 2 orang gitu, dia nyamperin aku, cowok sutradara, ternyata dia dari Multi gitu kan, dari Multivision. Terus dia nawarin, akhirnya kan setelah aku main iklan Asia itu, banyak banget orang yang ngubungin aku, ngajakin main sinetron dan layar lebar gitu. Tapi kalau memang ada kesempatan saya untuk, main sinetron dan kebetulan, apa namanya, perannya juga bagus untuk saya, why not? Berbeda dengan rekan-rekannya, Sigi yang semakin bersinar setelah membintangi iklan sebuah produk kecantikan, justru mengaku tidak terlalu ngotot untuk terjun ke dunia sinetron ataupun film. Aku gampang bosenan, jadi udah pasti nggak mungkin bintang sinetron. Kayak layar lebar, I don't know gitu, tapi sejauh ini aku jalanin aja sih. Bagi musisi Benny Panjaitan, menyanyi di sebuah stasiun kereta api bukanlah masalah. Baru-baru ini tim Cek dan Dicek menemuinya ketika ia sedang bernyanyi secara spontan di hadapan para calon penumpang di stasiun kereta api Surabaya. Pentolan grup band Panbers Benny Panjaitan tiba-tiba didaulat menyanyi oleh penggemarnya di stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya. Kejadian itu berlangsung Minggu sore 20 Juni lalu ketika ia bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam grup band Panbers tengah menunggu kedatangan kereta jurusan Jakarta. Di stasiun kereta api khusus kereta eksekutif Surabaya itu memang tengah berlangsung program Surabaya Film Music. Perumka setempat menyediakan organ dan beberapa penyanyi untuk menghibur para calon penumpang. Ternyata adik-adik di penyanyi-penyanyi yang menyambut penumpang di Pasar Turi ini, dia sangat menyukai lagu Panbers. Tadi saya didaulat, saya harus berterima kasih, saya mau nyanyi mereka. Benny sore itu menyanyikan salah satu tembang hitsnya Bunga Mawar. Saat membawakan lagu itu, Benny mendapat sambutan meriah dari para calon penumpang. Bahkan secara spontan, mereka mengikuti lirik demi lirik lagu yang dinyanyikan Benny. Bagi kita spontanitas itu suatu kebahagiaan yang nggak bisa kita beli. Menurut vokalis grup band terkenal di tahun 70-an itu, kedatangannya ke kota tempat kelahiran Panbers itu dalam rangka konser musik sekaligus kampanye anti narkoba. Kami konser di Balai Pemuda, karena memang Surabaya ini merupakan kelahiran Panbers juga. Kebetulan dalam konser itu kami selipkan agar kita supaya menjauhi narkoba, supaya masyarakat bisa meniru yang baik. Setiap ada kesempatan, dimanfaatkan Benny dan teman-temannya untuk bernostalgia di kota buaya. Itulah sebabnya mereka memilih menggunakan kereta api daripada pesawat yang umumnya digunakan para artis bila berpergian ke kota itu. Pada tahun 70-80, kami selalu naik kereta ke Surabaya. Naik pesawat itu akhirnya bosan. Kami ingin menikmati kembali gitu. Pastikan Anda mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali, tapi sebelumnya kita dicek yang berikut ini. Anda tentu ingin selalu mengikuti perkembangan terbaru dunia selebriti kita. Berikut ini kita sama-sama simak liputan hangat ringan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek.
Mendengar lirik tembang salah satu lagu dari album grup band slang berjudul Balikin yang baru saja kita simak, sangatlah kontras dengan penampilan para personilnya saat itu. Tahun 1993 sampai tahun 2000, grup band yang sudah mengalami beberapa kali bongkar pasang personil itu memang sangat identik dengan narkoba. Selain Rido dan Abdi, penampilan Kakak, Bim Bim, dan Ivan tampak kacau balau. Tubuh mereka kurus kering, rambut gondrong, dan tatapan mata yang kosong. Sementara gigi Kakak dan Bim Bim tampak hitam kecoklatan akibat serbuk putih putau dan syabu yang mereka konsumsi selama kurang lebih 7 tahun. Sebelumnya, personil slang yang hengkang seperti Pai, Bongki, dan Indra Kadarsi juga terjerat obat-obatan terlarang. Gue belum mau betulin gigi gue sampai gue ngelewatin masa 5 tahun berhenti. Jadi biar setiap kali gue ngaca di rumah tuh nginget bahwa tuh akibatnya gitu. Waktu zaman make sih otomatis kurus karena makan nggak teratur, tidur kurang. Narkoba tidak hanya menghancurkan fisik dan pikiran anak-anak muda yang sebenarnya memiliki kreativitas yang sangat tinggi itu. Kakak sang vokalis harus menelan pil pahit karena bahtera rumah tangganya dengan Irni Arnita Nasution atau biasa disapa Ujo kandas akibat keduanya terpengaruh narkoba. Beruntung suatu hari di awal tahun 2003, Pai, mantan personil slang, menyarankan untuk melakukan terapi tradisional Cina. Dengan semangat dan tekad yang kuat, ketiganya bisa terlepas dari jeratan narkoba. Kakak kemudian menata kehidupan rumah tangganya kembali dengan seorang desainer bernama Natasha Oking atau Tasya, dan kini mereka sudah mempunyai 1 putra. Begitu pula Bim Bim yang menikahi Reni Sukowati dan kini sudah dikaruniai seorang putri. Di sisi lain, bukti bahwa mereka benar-benar sehat juga ditunjukkan melalui kolaborasi dengan musisi lain yang memiliki citra positif di masyarakat, seperti kolaborasi dengan Haddad Alwi, Rhoma Irama, dengan Dai Kondang A.A. Gim dan Arifin Ilham. Sembuh secara fisik juga mereka tunjukkan dengan berbagai kegiatan seperti jalan sehat, bahkan bermain sepak bola bersama tim calon Presiden Amin Rais. Berbekal pengalaman sebagai mantan pemakai narkoba itulah membuat mereka dari tahun ke tahun begitu memaknai arti Hari Anti Madat Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni. Seperti tahun ini mereka menggelar sejumlah kegiatan bersama slankers di markas slang di Jalan Potlot. Pawai-pawai kendaraan bermotor, lights on the road di jalan-jalan protokol di Jakarta, sampai drugs free night yang diisi dengan berbagai acara seperti talk show, bazar, slideshow, games, dan acara menarik lainnya yang bertujuan mengajak masyarakat untuk memerangi narkoba. Sekarang mumpung di Potlot ada membuat wadah untuk yang mau berhenti kalau nggak punya uang ya, karena memang ada beberapa pengobatan yang mahal kan. Di sini kita ngasih gratis, so datang ke sini, ayo kita sama-sama bersih. Tujuannya menghimbau teman-teman slankers untuk ini hari anti madat, untuk yang masih make untuk segera bertobat. Krisdayanti begitu bersemangat berangkat ke Singapura Kamis sore kemarin. Karena selain akan menggelar konser promo album terbarunya Cahaya, di negeri itu KD akan berlibur dan merayakan ulang tahun anaknya. Hal itu diungkapkan oleh ibu 2 anak ini kepada tim cek dan dicek di Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta beberapa saat sebelum keberangkatannya ke Singapura, Kamis 24 Juni kemarin. Sore itu tampak turut serta dalam rombongan yang berangkat ke Singapura, Ibunda tercinta Rohma Widadiningsih, sang suami Anang Hermansyah, 2 anak mereka Aurel dan Azriel, serta beberapa anggota keluarga lainnya. Selain itu mereka juga ditemani manajer, stylist, guru vokal, dan kru lainnya. Seneng banget karena memang musim liburan juga kan, jadi bisa disupport sama anak-anak juga. Terus kaget aja gitu loh tiba-tiba, oh keluarga aja 15 orang gitu loh, seru banget. Dan apalagi banyak teman-teman yang support juga berangkat. Jadi memang ya alhamdulillah udah nyaman lah karena udah tenang, insya Allah persiapannya semua udah rapi. Sehari setelah konsernya di Singapura, putranya Azriel merayakan ulang tahun. Bagi KD ini tentu sesuatu yang istimewa, sampai-sampai ia wanti-wanti kepada panitia di sana untuk tidak mengganggu jadwal acara keluarganya. Saya excuse ke panitianya tanggal 27 aku nggak mau diganggu karena ada ulang tahun anak-anak. Selama berada di Singapura,
Kade berencana untuk mengunjungi objek wisata terkenal di negeri Singa Putih itu. Karena kalau Sentosa Island kan global ya, banyak poin-poin yang bisa didatangi oleh keluarga, terus orang dewasa juga bisa nikmatin di situ. Sayangnya di tengah kebahagiaan berkumpul bersama keluarganya, istri musisi Anang Hermansyah itu merasa ada sesuatu yang kurang. Pasalnya sang kakak Yuni Syara tidak bisa ikut serta karena kondisinya yang tengah mengandung. Iya, karena memang dia udah rencana banget, udah lama pingin ke Singapura, pingin sama-sama sama anak-anak, apalagi Ajiel kan ulang tahun.